Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada, teman-teman. Beberapa hari yang lalu Dubai Open 2022 sudah selesai dan sudah keluar sebagai juara salah satu wonderkid catur dari India. Dan ini merupakan partai yang menentukan siapa yang akan keluar jadi juara, guys. Partai antara Arjun Erigaisi, kita tahu semua bahwa dia sekarang menempati urutan kedua di rating catur India di bawah Wiswanathan Anand, dan lawannya adalah Arafin Chitambaram. Kenalkah kalian siapa dia? Ini Arafin, kalau kalian belum tahu, dia pada usia 12 tahun memenangkan kejuaraan nasional di India, guys. Jadi wonderkid juga. Cuman ya agak tenggelam ya karena bersinarnya Pragnananda Ramesbabu, Arjun Erigaisi, dan Gukes. Tapi tidak boleh lupa bahwa dia juga salah satu wonderkid catur, temen satu latihannya Pragnananda Ramesbabu. Bagaimana partai mereka? Langsung saja kita saksikan karena ini menyajikan permainan taktikal yang mengorbankan menteri. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Arjun Erigaisi memulai dengan langkah E4 dan dijawab oleh Arafin C5. Putih kuda F3, hitam E6. Kemudian putih D3, hitam kuda C6, putih G3, hitam D5. Kemudian putih kuda B D2 dan hitam kuda F6. Nah, teman-teman, memulai dengan pembukaan sisi lane defense E4 dan C5, Arafin di sini karena Arjun Erigaisi tidak memainkan langkah D2 D4 seperti kebanyakan putih berhadapan dengan sisi lane defense tapi memainkan langkah D3. Dan respon dari Arafin ini menunjukkan bahwa apa yang dimainkan dalam pembukaan sisi lane defense adalah variasi Prancis. Nah, seperti ini nih bentukannya. Putih lanjutkan dengan gajah Fianchetto, gajah ke petak G2, hitam gajah E7. Putih rokade pendek, hitam rokade pendek, putih benteng E1, hitam pion D memukul E4. Kalau kalian nonton partai saya di Malaysia, nah ini nih salah satu alasan saya tidak suka main tertutup. Nah kalau kalian nggak suka, mungkin bisa memilih dengan apa yang dilakukan oleh Arafin, memukul pion E4. Putih lanjutkan dengan pion D makan E4 dan E5. Jadi setupnya sama guys. Setupnya adalah bahwa hitam tidak ingin bermain dengan tertutup dan dia ingin kembangkan gajah ke petak G4. Arjun merespon dengan kuda C4. Dia mengancam pion E5. Di sini apabila kita lihat ya, menteri menukar dengan menteri, kemudian hitam bisa dapatkan pion di petak E4. Tapi putih juga bisa mendapatkan pion di petak E5. Dan kalau hitam memilih line ini, kalkulasi ini, maka ini akan menguntungkan bagi pemain putih. Kenapa? Karena gajah putihnya aktif banget guys. Dan ya ada masalah ya ketika kuda pukul kuda, kuda memukul kuda dan kuda ke petak F6, maka ya tersandra ya gajah di petak C8 ini guys. Oke, jadi itu tidak bisa menjadi pilihan oleh Arafin dan dia pilih menteri ke petak C7. Putih manuver dengan kuda E3, hitam benteng D8 dan putih kuda D5. Ancam balas ancam, kuda memukul kuda, pion E pukul kuda, gajah ke petak E6. Kemudian putih lanjutkan dengan kuda G5, gajah memukul kuda, putih gajah memukul gajah, F6. Putih gajah E3, hitam C4. Ini momen krusial di langkah ke-17 berikutnya, karena setelah langkah C4, apa ide dari Arafin? Ya, ide dari hitam adalah untuk mendapatkan pion di A5 dengan ide ya bisa kuda ke petak E7 menambah tekanan kepada pion D5. Nah, di sini di langkah berikutnya Arjun Erigaisi memilih taktikal tidak biasa. Dia memilih memakan gajah, kemudian benteng memukul menteri, benteng pukul benteng. Arjun lebih memilih menukar menteri dengan benteng dan gajah. Ya memang secara evaluasi putih dikatakan masih unggul guys. Dengan slightly better. Unggul tipis. Lalu Arafin lanjutkan dengan benteng D8 menyederhanakan permainan putih gajah C5. Arafin memindahkan benteng ke petak E8 karena dia tahu menukar benteng akan merugikan buat pemain hitam. Putih C3. Hitam ambil pion di petak E6, gajah ke petak D5, Arjun Erigaisi mainkan. Hitam menteri C8. Putih gajah memukul pion, raja ke petak H8. Gajah pukul pion A7, hitam benteng E8.
Ya, mungkin kalian bingung kenapa gajah pukul pion padahal bisa dimakan oleh kuda. Jadi intinya adalah ingin melakukan pertukaran gajah pukul benteng. Karena apabila menteri makan gajah akan ada back rank checkmate, skakmat di baris akhir. So, di sini benteng L8. Ya, ini juga aneh ya, karena Arjun Erigaisi tidak mau menukar langsung gajah memukul benteng. Padahal gajah tukar benteng ini menguntungkan bagi pemain putih. Nah, kalau dari point of view saya sebagai penonton, saya merasa bahwa Arjun Erigaisi di sini tidak ingin menukar gajah terangnya, karena ya dengan hilangnya gajah terang ini bisa kita lihat ini petak-petak kosong yang akan memberikan perlawanan bagi pemain hitam dengan seperti ini. Itulah kenapa Arjun lebih memilih makan pion A7. Hitam benteng E8, putih gajah C5. Hitam E4, putih gajah F7, hitam benteng D8. Putih gajah D5, hitam menteri G4. Pining benteng di petak D1, Arjun Erigaisi gajah B3. Benteng tukar benteng, benteng memukul benteng, dan H6 membuka loop. Arjun Erigaisi gajah ke petak E3, hitam kuda E5. Putih benteng D8 skak, hitam raja H7. Putih gajah F4, ini merupakan blunder yang dilakukan oleh Arjun Erigaisi. Kemudian Arafin kuda ke petak D3. Dan putih gajah E3, hitam kuda E5, putih gajah F4. Nah, dua kali langkah yang sama, akhirnya Arafin menemukan langkah yang tepat, yaitu kuda ke petak F3. Boom. Raja ke petak G2, hitam kuda E1 skak, putih raja F1, kuda ke petak D3. Gajah ke petak E3, kemudian hitam menteri F3, raja ke petak G1, kuda E1. Ancaman checkmate di petak G2, kemudian putih raja F1. Hitam kuda G2, putih gajah D4, dan hitam E3. Putih gajah C2 skak, hitam F5. Yap, ancaman mat jelas di sini. Tidak bisa ditolong, dan putih gajah makan pion F5. Menteri makan gajah, raja makan G2. Hitam menteri makan pion F2, raja H3, menteri F1 skak, raja G4. Hitam mendorong pion E2, putih benteng D7. Kalau kalian jadi pemain hitam, apa langkah yang akan kalian mainkan, guys? Melihat posisi ini. Apakah kalian akan mempromosikan pion? Congratulations kalau kalian menemukan langkah menteri F8. Boom. Menjaga pion G7 sudah cukup untuk memberikan kemenangan bagi Arafin dan keluar sebagai juara Dubai Open 2022. Ya, teman-teman, kalau kalian memilih untuk mempromosikan jadi menteri, karena di sini ada ancaman skak berulang ya, teman-teman. Ancaman skak abadi dengan benteng G5 skak, raja H7, benteng G7, dan akan perpetual check. Jadi ingat, kalau kalian udah menyerang, jangan lupa juga untuk bertahan, karena terkadang bertahan itu sudah cukup untuk bisa memberikan kemenangan. Arafin, berkat juara di Dubai Open ini, mengantongi 191 juta rupiah, dan yap, membuat Arjun, mengalahkan Arjun di top performanya itu luar biasa ya, teman-teman. Jadi kalian harus ingat satu lagi pemain muda dari India yang luar biasa, juara nasional di ketika umurnya 12 tahun dan sekarang juara Dubai Open. Pragnananda keluar sebagai peringkat ketiga, juara duanya Alexander Predke dari Rusia. Itu luar biasa sekali, guys. Apa komentar kalian? Tapi ini sebagai pertanda ya, para pecatur muda India sudah mulai merangsak nih ke turnamen-turnamen besar, guys. Ngeri banget sih emang. Sepertinya beberapa tahun lagi ya, percaturan India nih bakal jadi kiblat catur dunia, guys. Apa komentar kalian? Kita ngobrol di sana. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Catur Yes Indonesia Jaya, bosku. Nah, ini kayaknya udah mulai generasi muda yang akan memimpin top level catur dunia ya kayaknya, guys.